Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan sukses selalu. Hari ini hari Minggu tanggal 20 Agustus ya teman-teman. Saya ucapkan happy weekend. Semoga weekend teman-teman bisa bersantai bersama keluarga dan sahabat-sahabat ya. Oke, jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas satu topik yang menurut saya ini jarang dibahas, tapi penting ya teman-teman, penting. Yaitu tentang pentingnya trading jurnal ya teman-teman. Nah, jadi sebelum saya masuk ke sana, ini saya lihat kemarin pergerakan IHSG cukup dalam ya. Kemarin open sama dengan high, lalu turunnya di posisi minus 0,59% ya, dengan turnovernya 11 triliun. Jadi cukup ramai ya 11 triliun tuh. Dan tapi dia open gap down ya kemarin. Kalau saya lihat dari chartnya nih, kemarin langsung turun, dia jauh jatuh ke bawah gitu ya. Ya nggak tahu ya, nanti hari Senin mungkin masih lanjut koreksi atau mantul sedikit gitu ya, lalu merah lagi, nggak ada yang tahu ya. Cuman kalau dilihat dari posisi dari candlenya, turnovernya, mungkin ya bisa jadi turun lagi gitu hari Senin. Oke, saya balik ke topiknya trading jurnal ya teman-teman. Nah, ini trading jurnal itu apa sih? Trading jurnal itu adalah suatu track record teman-teman ketika trading ya. Nanti saya tampilkan contoh punya saya nih. Itu jadi teman-teman hari ini trading apa, beli di harga berapa, profitnya berapa, lossnya berapa, profit and lossnya lah gitulah. Jadi nama saham, harga beli di harga berapa, jual di harga berapa, profit atau lossnya berapa. Biasanya kalau saya tambahin tuh di situ ada catatan nanti lossnya gara-gara apa gitu. Kalau winnya saya nggak tulis alasan, karena kalau win ya udah, kalau profit ya udah nggak perlu ini lagi. Tapi kalau loss, nah itu yang perlu teman-teman catat lossnya karena apa. Usahain teman-teman tahu alasannya gitu. Nah, menurut saya pribadi pentingnya trading jurnal ini adalah untuk mengukur kemampuan teman-teman di market gitu ya, untuk mengukur kemampuan trading teman-teman sendiri gitu. Banyak dari kita yang melupakan hal-hal kecil seperti ini gitu, karena banyak nih yang nanya DM saya gitu ya, DM atau komen di YouTube gitu ya. Iya Pak, saya alhamdulillah udah bisa cuan konsisten dengan lot kecil, tapi Pak, terus ada yang lagi yang bilang ke saya, ya saya coba tadi lot kecil di saham ini gitu, alhamdulillah cuan 2% gitu kan. Nah, kapan sih kita tahu untuk top up, kapan kita harus tahu top up modal, harus top up modal atau masih belum top up modal gitu ya, atau nambah modal gitu ya, dari misalnya 1 lot jadi 100 lot gitu ya, atau misalnya dari 1 juta jadi 5 juta gitu ya, baru ke 10 juta gitu ya. Nah, itu teman-teman harus bertahap ya, harus bertahap tuh, nggak bisa langsung loncat dari 1 juta ke 10 juta. Itu kayaknya agak kurang bijaksana ya. Soalnya saya mengalami sendiri teman-teman. Saya pribadi tuh pengalaman dulu ketika masih baru trading. Dulu saya awal kali trading tuh pakai duit 1 juta teman-teman. Jadi 1 juta ya, kalau cuan cuman 10.000 gitu kan. 5.000 gitu, 7.000. Tapi lossnya juga kecil. Lossnya paling loss minus 20.000, minus 15.000. Paling mentok tuh minus 50.000. Itu pun udah minus 5% ya, udah paling dalam lah. Kalau ibaratnya kalau saya FOMO beli di atas, tiba-tiba turun 10 tick, nah itu paling lossnya 50.000, 60.000, sekitar segitu. Itu udah paling top tuh kalau pakai modal 1 juta. Keuntungannya juga sama, keuntungannya juga kecil kan, paling 7.000, 10.000. Nah, jadi kita tuh harus mulai dari modal kecil dulu, baru bisa bertahap. Ketika saya dulu pede teman-teman menggunakan misalnya strategi open sama dengan lo yang diajarkan oleh Pak Fir ini, saya waktu itu udah pernah profit baru 3 hari 4 hari udah konsisten gitu kan. Nah, akhirnya di situ saya bilang, ini kayaknya udah waktunya top up modal nih. 10, waktu itu saya langsung coba 10 juta teman-teman. Saya coba pakai 10 juta. Di hari pertama saya trading pakai 10 juta, itu langsung saya minus 1,5 juta teman-teman. Ya mungkin bagi teman-teman 1,5 juta kecil ya teman-teman. Cuman saya waktu itu ngelihat dari presentasenya, dari 10 juta minus 1,5 juta berarti kan minus 15% kan. Nah, 15% itu menurut saya udah gede ya untuk scalping,
minus 50% tuh udah apa ya, udah melanggar banget dari rules gitu ya. Jadi minus 15%, nah disitulah ya bayangin aja saya misalnya dari 1 juta biasa loss cuman 20.000, minus cuman 10.000, 15.000. Ini sekali turun 1 tik 2 tik udah langsung minus 300.000. Nah situ saya panik, bingung, tiba-tiba harga tambah dalam, nah saya cut loss, udah bingung aja kan teman-teman. Jadi kalau langsung top up modal itu mental juga ngaruh ya, psikologis juga ngaruh teman-teman. Jadi jangan asal-asalan, ini menurut pendapat saya pribadi ya, jangan asal-asalan kita tuh untuk langsung top up baru cuan baru konsisten sedikit langsung top up modal. Nah itu kesalahan saya dulu seperti itu, merasa jago, overconfidence gitu kan, merasa hebat gitu, langsung top up modal, ternyata nggak semudah itu ya teman-teman. Jadi akhirnya saya di situ introspeksi diri, akhirnya saya membuat suatu trading journal. Nah trading journal ini memang sangat membantu teman-teman. Jadi contohnya gini, misalnya kita udah pakai duit kecil gitu ya, duit kecil 1 juta misalnya, teman-teman lihat dari sebulan itu win rate-nya berapa gitu. Kalau masih 50% misalnya dari 20 kali trading, benarnya cuma 10, lossnya 10, artinya 50-50 kan. Nah itu sebenarnya kalau saya pribadi belum bisa untuk top up modal. Tapi kalau udah 70% ke atas, coba teman-teman top up modal dikit-dikit gitu ya. Misalnya dari 1 juta jadi 3 juta, dari 3 juta ke 5 juta gitu. Nah berapa sih lama kalau saya pribadi ya, berapa sih lama kita tuh pantas untuk bisa top up modal lebih lagi gitu ya. Kalau saya dulu ngukurnya dari 6 bulan teman-teman. Jadi 6 bulan kita lihat nih, 6 bulan kita lihat kalau misalnya win rate-nya tetap sebulannya ya itu bisa 70 sampai 75 deh, 70 sampai 75% win rate-nya, itu baru mungkin kita bisa top up modal lagi. Kalau masih belum ya jangan dulu sih menurut saya sih. Nah, selain itu gunanya trading trading journal ini adalah untuk ini teman-teman, ngelihat kita tuh kegagalan di mana gitu. Biasanya kan saya nyatet nih, misalnya hari ini saya loss nih. Lossnya kenapa nih? Karena misalnya telat beli gitu. Nah, kalau teman-teman udah ngelihat misalnya dari 20 kali trading salahnya 4, benernya 16 misalkan. Nah tinggal teman-teman fokus di 4 ini nih, di 4 hari ini nih. Kenapa 4 hari ini tuh bisa loss gitu ya, teman-teman fokus di situ aja, fokus aja di situ, fokus di situ. Misalnya gara-gara telat beli, telat jual, buru-buru cut loss, salah pilih saham misalnya, nanti teman-teman akan lebih lebih memperhatikan penyebab dari kegagalan itu ya, penyebab dari loss itu tuh kenapa gitu. Nah dari situ nanti teman-teman akan berkembang tuh biasanya tuh, dan bakal meminimalisir kesalahan-kesalahan tersebut. Misalnya dari salahnya tadi 4 bulan ini ya, salah 4 bulan 16, nah bulan besoknya salahnya jadi tinggal 3, jadi tinggal 2, nanti di situ-situ aja tuh range-nya tuh. Atau misalnya nanti lama-lama berkurang, untungnya jadi kecil. Misal kalau di hari-hari yang susah gitu ya kan, kalau loss itu kan berarti kita trading di hari yang sangat sulit ya. Kayak misalnya contoh kemarin tanggal 16 Agustus tuh ya, tanggal 16 Agustus menurut saya paling susah ya. Terus tanggal berapa lagi ya, sebentar, 16 Agustus, tanggal 10 Agustus, tanggal 9 Agustus, 7 Agustus. Itu menurut tanggal 2 Agustus yang saya nggak posting tuh. Ini saya untungnya kecil nih di 2 Agustus, makanya waktu itu saya nggak posting ya. Nah ini menurut saya hari yang susah-susah tuh ya, 2 Agustus, 7 Agustus, 9 Agustus, 10 Agustus, 16 Agustus ya. Sisanya alhamdulillah lancar ya teman-teman. Nah kalau saya pribadi udah fokus, saya tinggal fokus di situ. Saya ngelihat hari ini di trading journal saya trading apa aja. Oh saya lossnya, misalnya lossnya di kemarin tanggal 16 di AMRT. Kenapa nih? Misalnya gara-gara saya telat beli kan, seharusnya saya masuk di harga 3.000. Ya walaupun bisa cuan 2 tik cuma 0,6, intinya saya cuan kan daripada saya loss kayak kemarin kan. Nah tinggal saya perbaikin salahnya di mana. Oh karena telat beli, jadi besoknya saya nggak akan telat beli lagi. Misalnya mengusahakan untuk tidak telat beli lagi. Karena gimana ya, setiap orang punya kasusnya beda-beda teman-teman. Setiap orang punya kasus berbeda-beda, pengalamannya berbeda-beda. Karena risiko dan profil risiko dan psikologis orang tuh setiap orang beda-beda teman-teman.
Kayak misalnya teman saya tuh lebih suka saham-saham yang lambat ya, yang lambat tanda kutip gitu ya, yang masih misalnya kalau open sama dengan lo tuh masih kenaikan di 1%, di 1,5%. Nah itu dia bisa masuk di situ. Tapi kalau saya lebih suka tuh saham-saham yang agresif ya, yang udah naik sampai 8%, 5% ke atas. Nah itu malah saya seneng tuh yang seperti itu. Nah itu yang membuat setiap orang tuh mempunyai pengalaman yang berbeda-beda. Jadi walaupun saya misalnya ngeposting YouTube tentang live trading saya, belum tentu saham-saham yang saya pilih sama kayak teman-teman. Saya cuma mencontohkan gini loh, misalnya open sama dengan lo tuh seperti ini. Nah nanti untuk pemilihan sahamnya teman-teman pilih sendiri kan. Yang open sama dengan lo muncul tuh sahamnya tuh ada yang lambat, ada yang cepat gitu kan. Nah itu teman-teman nanti pilih sendiri kan. Nah itu balik lagi ke trading journal. Jadi itu fungsinya banyak ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa meminimalisir kesalahan teman-teman di kemudian hari gitu ya, dengan adanya evaluasi, nge-review, terus introspeksi diri, apakah psikologisnya kurang tenang. Nanti insya Allah lama-lama akan kebentuk sendiri ya teman-teman dari trading journal itu. Karena banyak yang masih saya ngobrol sama teman-teman gitu ya di medsos gitu, mereka rata-rata nggak punya trading journal teman-teman. Cuman kan kalau di beberapa sekuritas ada tuh yang profit and loss-nya berapa segala macam gitu, memang sih kelihatan dari situ sih. Cuman lebih enak tuh kalau saya diketik sendiri gitu ya, di Excel sendiri gitu, daripada saya cuma ngeliat dari gini. Soalnya nggak bisa ditambahin keterangan gitu, misalnya hari ini lossnya kenapa, kan nggak ada. Mereka cuman ya udah ngeliat doang, wah bulan ini misalnya untung gitu, kurang enak aja gitu ya feelnya ya. Ya jadi itu ya, trading journal tuh banyak manfaatnya ketika teman-teman udah bisa evaluasi sendiri, bisa tahu kesalahannya di mana, begitu di kemudian hari ketemu masalahnya teman-teman udah bisa nyelesain sendiri kan. Karena memang benar ya, saya setuju apa yang dikatakan Pak Fir, saham itu berulang teman-teman. Saya ngelihat dari insya Allah ya dari sekarang saya mundur lagi ke tahun lalu gitu ya, ke 2021 ya, ketika saya masih belajar, saya lihat sama aja ya, polanya sama aja teman-teman, cuman sahamnya berbeda gitu. Misalnya dulu polanya yang misalnya fake beat gitu ya, fake beat tanda kutip gitu ya, di saham ABC, sekarang di saham DEF gitu ya. Nah tapi pola bit overnya sama gitu, cuman sahamnya aja yang berbeda. Itu aja sih sebenarnya teman-teman sih dari trading saham tuh, asal kita udah sering mengevaluasi diri dari kesalahan, kita lihat trading jurnal kita, bisa dihitung win rate-nya berapa. Ketika win rate-nya udah 70%, kalau saya pribadi bisa konsisten selama 6 bulan ya top up modal gitu ya. Dan kalau belum bisa jangan pernah top up modal. Soalnya waktu itu saya pernah lihat ada influencer di YouTube gitu ya, bilang kalau jangan trading menggunakan satu lot gitu, trading lah dengan menggunakan yang lot lebih gitu ya, lot gede gitu ya teman-teman ya. Ya sebenarnya enggak juga ya teman-teman, makanya saya itu kurang suka sama influencer yang terafiliasi dengan sekuritas ya teman-teman. Nah itu seperti itu. Jadi nggak harus teman-teman itu menggunakan lot kecil ya, kan lot kecil itu fungsinya apa sih teman-teman? Memang sih kalau kata dia itu untuk melatih psikologis, memang benar psikologis, cuman kan nggak tahu kan kita semua nih teman-teman trader gitu kan, nggak ada yang tahu uangnya nih, modalnya nih tinggal satu-satunya kah, atau memang punya uang dingin yang super dingin, atau emang dia ini tinggal uang segitu-segitunya yang dia bingung untuk diputar usaha apa gitu kan. Nah kita nggak ada yang tahu kan, cuman saya lebih suka pakai risknya moderat aja ya, saya pukul rata semuanya. Kalau ya modal kita semuanya ya tinggal segitu-segitunya ya. Makanya kita harus sayang dengan uang kita ya, sayang tanda kutip ya, bukan maksudnya pelit, tapi lebih bijaksana menggunakan uang. Nah makanya kalau teman-teman masih belum bisa konsisten, misalnya belum win rate-nya masih 40, 60 nya loss gitu, jangan top up modal dulu, gunakan lot kecil. Gunanya lot kecil apa sih? Untuk pertama nih ya, pentingnya lot kecil nih, pertama nih biaya sekolah ya, biaya sekolah di marketnya kecil.
Lalu yang kedua untuk membentuk indeks pribadi dulu, karena membentuk indeks pribadi kita nggak coba-coba kan, kita masih coba-coba kan, otomatis kalau kita coba-coba ya menggunakan lot kecil seminimalisir mungkin kan, ya udah itu dengan satu lot. Setelah itu untuk membentuk kebiasaan di market. Jadi jangan teman-teman walaupun pakai lot kecil, latihan lah itu seakan-akan lot besar gitu ya. Jadi makanya tadi ya balik lagi ke trading journal. Ketika teman-teman menggunakan trading journal, walaupun dengan menggunakan satu lot di trading journal itu bisa nih, misalnya hari ini beli satu lot di saham ini untung 2%. Di trading journal itu bisa diedit nih lotnya bisa diedit. Coba umpamanya saya trading dengan 500 lot gitu. Nanti ketahuan di situ profitnya. Jadi nanti teman-teman bisa bikin simulasi kalau misalnya dengan modal misalnya ya 30 juta, win rate teman-teman udah misalnya 70%, bisa ketahuan misalnya dapat duitnya misalnya 7 juta gitu sebulan. Kan bisa aja, tapi di trading journalnya lot beneran, di OLT-nya pakai satu lot kan nggak masalah. Dan ketika loss pun teman-teman nggak langsung kena mental ya, nggak langsung kena mental aduh segala macem. Nah setelah misalnya dengan menggunakan satu lot udah mulai berkembang, udah konsisten, ya tadi tinggal tambahin size-nya lagi, tapi jangan langsung all in, ibaratnya tambahin lah dikit-dikit, nanti bentuk lagi dan lama-lama nanti teman-teman teruji. Jadi jangan langsung pakai modal gede teman-teman. Dulu kesalahan saya adalah langsung menggunakan modal gede ya, nggak langsung sih, saya menggunakan 1 juta lalu saya langsung top up 10 kali lipat dari kemampuan saya, akhirnya saya boncos ya. Jadi ya menurut saya kurang bijaksana aja kalau teman-teman langsung latihan dengan menggunakan lot yang lebih besar gitu ya, sebelum teman-teman membentuk kebiasaan tadi ya, trading style tadi ya teman-teman ya. Maka jadi mungkin ya itu aja sharing saya sih pentingnya trading journal. Jadi teman-teman usahain buat yang namanya trading journal. Itu menurut saya hal kecil tapi penting teman-teman. Detail lah di situ lah teman-teman. Kedisiplinan teman-teman kan juga bisa terbentuk dengan adanya trading style. Teman-teman bisa lihat, bisa nyatet setiap hari kan, terus teman-teman bisa lihat oh kalau gua trading segini dengan menggunakan lot segini, oh bisa untungnya segini gitu. Dan bisa dijadikan acuan untuk teman-teman nambah modal gitu. Udah pantas belum sih gua nih nambah modal gitu. Misalnya baru profit sebulan gitu kan, sebulan udah wah gue gila, gue jago banget nih bulan ini bisa profit misalnya win rate-nya 75%. Belum tentu bulan depan teman-teman, karena kita nggak tahu kondisi market bulan depan kan, bisa aja marketnya nggak enak kan, bearish atau segala macam. Tapi kalau teman-teman di market yang bearish aja udah bisa insya Allah udah bisa cuan konsisten gitu di market, apalagi di market bullish kan. Makanya setiap bulan itu kita nggak ada yang tahu, makanya saya tadi bilang 6 bulan itu adalah patokan saya pribadi untuk sudah pantas atau belum sih. Karena 6 bulan itu pasti ada di mana fase-fase marketnya lagi nggak enak, lagi sepi, lagi bearish, lagi benar-benar buntu gitu. Nah disitulah diuji tuh skill teman-teman, psikologis teman-teman seperti apa ya, seperti itu ya teman-teman. Jadi penting menurut saya trading journal, hal kecil tapi penting, dan teman-teman saya saranin perlu untuk membuat ini ya. Oke, jadi itu aja video saya kali ini, sharing saya kali ini. Semoga video saya bisa menjadi referensi untuk teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy weekend.